Shalom teman-teman semua, kembali lagi kita di sini dalam ilustrasi seru sekolah minggu. Nah, teman-teman, di sini kakak mau bercerita tentang pada waktu dulu kala itu ada seorang raja yang memiliki seorang pelayan yang setia sekali sama dia, teman-teman. Jadi kemanapun raja ini pergi, biasanya pelayan ini selalu bersama-sama dengan raja. Nah, pada waktu itu raja sempat sih kadang-kadang merasa khawatir, teman-teman. Nah, pasti si pelayannya ini selalu menguatkan raja. Dia katakan, "Jangan khawatir yang mulia. Tuhan itu selalu baik dan sempurna dengan apa saja yang dikerjakannya. Tuhan itu tidak pernah salah." Kata-kata ini yang selalu diucapkan oleh pelayan kepada sang raja, teman-teman. Nah, satu ketika sang raja dengan pelayan ini pergi ke sebuah hutan, teman-teman. Nah, ketika mereka sedang berburu di hutan ini, ada seekor binatang buas yang ingin memangsa sang raja. Nah, pada waktu itu si pelayan ini cepat-cepat untuk membantu si raja ini. Nah, dia pun membunuh binatang buas itu, teman-teman. Wah, hebat dong ya, bisa melindungi sang raja. Tapi ada sesuatu yang cacat, teman-teman, di tubuh sang raja. Karena kakinya sang raja ini jari kakinya itu terputus, teman-teman. Wah, raja pun sedih dan dia geram dengan apa yang terjadi di dalam dirinya, teman-teman. Raja pun bergumam. Dia katakan seperti ini, "Kalau Tuhan itu memang baik dan sempurna dengan apa yang dia kerjakan, pasti aku tidak akan diserbu oleh binatang buas ini, dan kakiku tidak akan jari kakiku tidak akan terputus." Nah, itu pemikiran si raja. Ketika sang pelayan mendengar keluhannya sang raja, dia pun mengatakan begini, "Yang mulia, percayalah, Tuhan itu baik dalam setiap apa yang dia kerjakan dan selalu sempurna dalam apapun yang dikerjakannya." Nah, jadi raja pun harus tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah. Mendengar perkataan ini, raja pun kesal, teman-teman. Raja pun jengkel, marah kepada si pelayan ini karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, ketika dia marah, dia katakan kepada pengawalnya supaya si pelayannya ini yang sering bersama-sama dia, yang setia ini, dipenjarakan saja. Nah, akhirnya, teman-teman, dia pun masuk penjara. Kasihan ya, teman-teman, padahal niatnya udah baik. Dia ingin membantu sang raja. Nah, tapi apa yang terjadi ketika dia tidak didampingi oleh si pelayannya ini, teman-teman? Si raja pun ingin berburu lagi ke hutan. Nah, dia berburu sendirian, teman-teman. Nah, dia pun pergi berjalan menyusuri hutan sampai ke pedalaman yang paling dalam, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia bertemu dengan orang primitif, teman-teman. Kasihan, karena orang primitif itu berniat jahat sama sang raja. Mereka pun yang bergerombolan mengepung raja dan mengikatnya, teman-teman. Mereka pun berpikir akan mempersembahkan si raja ini kepada dewa mereka. Nah, setelah itu si raja diikat di sebuah tiang. Sudah disiapkan itu pembakaran untuk dipersembahkan kepada dewa. Si raja pun sangat takut, teman-teman. Dia sangat takut karena dia berpikir dia akan mati sebentar lagi. Nah, tapi pada waktu itu ketika ingin mempersembahkan kepada dewa, tidak boleh ada satu anggota tubuh pun yang cacat, teman-teman. Nah, maka diperiksalah si raja ini. Waktu dia digantung di tiang itu, teman-teman, dia diperiksa dari atas kepala. Wah, bagus nih, badan raja kan bagus ya, anggota tubuhnya bagus nih untuk dewa.
Dia periksa kepalanya, dia periksa pundaknya, tangannya, kakinya. Nah, waktu mereka memeriksa di jari kakinya raja, teman-teman, ternyata ada yang hilang satu, ada yang putus. Nah, berarti ada kecacatan di dalam tubuh raja, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun melepaskan si raja ini. Ya sudahlah, pergilah kamu, karena kamu tidak cocok untuk dipersembahkan kepada dewa. Apa yang terjadi, teman-teman? Wah, si raja pun berlari dia menuju ke kerajaannya. Dia sangat senang dan dia mengingat kebaikan si pelayannya itu, teman-teman. Sesampainya dia di singgasana kerajaannya, dia pun segera memanggil pengawal untuk membuka si pelayannya tadi, mengeluarkan dia dari penjara, teman-teman. Setelah si pelayannya keluar dari penjara, dia pun bersedih. Si raja bilang, terima kasih sahabatku, karena kakiku yang cacat ini tadi, itulah yang membuat aku lepas dari musibah, lepas dari cengkraman orang yang akan membunuh dia, teman-teman. Nah, dari situ dia katakan seperti perkataan si pelayannya itu, Tuhan itu memang baik dalam keadaan apapun, sempurna untuk segala apa yang dikerjakannya, dan Tuhan tidak pernah salah. Itu yang diucapkan raja, teman-teman, karena dia bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah salah dalam setiap perbuatannya. Teman-teman, kita belajar dari kisah ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun seakan-akan kita gak terima, kok seperti raja tadi ya, kok kaki saya cacat ya? Kalau gak cacat, teman-teman, dia sudah mati, dipersembahkan kepada dewa. Jadi harus bersyukur, teman-teman, dalam keadaan apapun. Dalam kesusahan kita pun kita harus bersyukur, karena ada maksud Tuhan di balik apa yang kita alami saat ini. Satu firman Tuhan yang akan memberkati kita, teman-teman, dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi tetap bersyukur ya, teman-teman. Jangan lupa bersyukur. Shalom. Dah.